Bahaya Penyakit Wan oleh Anton Permana. Rasulullah SAW bersabda, ada dua jenis penyakit yang membuat umatku nanti menjadi lemah, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Al-Hadis. Sepertinya sederhana sabda Nabi ini, tetapi kalau kita perhatikan secara mendalam, justru dua penyakit inilah yang menjadi pangkal bala kerusakan yang terjadi di muka bumi saat ini, khususnya negeri kita, khususnya bagi umat Islam. Dengan cinta dunia, manusia tentu tidak akan memperdulikan lagi halal dan haram. Dengan cinta dunia, manusia tak peduli lagi dengan nilai kebenaran, norma dan kehormatan. Dengan cinta dunia, manusia akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan impiannya. Dengan cinta dunia, maka manusia akan otomatis takut pada kematian. Takut mati berarti manusia juga akan takut dengan kemiskinan. Takut mati berarti manusia juga takut akan menyuarakan kebenaran. Dengan takut mati berarti manusia juga akan tutup mata atas setiap ketidakadilan. Dengan takut mati berarti manusia itu adalah tipe manusia pengecut, tipe manusia oportunis, dan jangan diharap akan berani tampil membela kebenaran. Cinta dunia dan takut mati, dua penyakit yang ampuh membunuh kebenaran, membunuh logika, membunuh keberanian, dan bahkan bisa membunuh keimanan kita kepada Tuhan. Ketika umat Islam terpapar penyakit ini, maka bersiaplah akan menjadi korban kezaliman, akan menjadi korban ketidakadilan, akan menjadi korban kesewenang-wenangan, akan menjadi sasaran pelecehan dan penghinaan. Yang menjadi hakim akan mudah disogok, yang jadi anggota legislatif akan mudah jadi koruptor, yang jadi pejabat akan selalu KKN, yang jadi polisi dan tentara akan lebih cinta jabatan dan takut pada atasan, yang jadi insinyur, ekonom, akademisi, pakar, para ahli, aktivis akan mudah jadi pelacur intelektual daripada pengabdian, karena penyakit Wan telah merusak semuanya. Begitulah Indonesia hari ini. Walaupun kita banyak, tapi hanya bagaikan buih di lautan. Punya ulama, tapi terlena. Punya kiai, tapi sibuk bersemedi. Punya cendekiawan, sibuk dalam ego ilmu pengetahuan. Punya jenderal, sibuk mengamankan jabatan. Punya pejabat, sibuk melayani atasan. Punya orang kaya, sibuk menumpuk harta. Punya generasi muda, sibuk hura-hura. Punya jawara, takut dipenjara. Punya pasukan dan banyak pengikut, tapi takut dikucilkan kekuasaan. Punya media, takut tak dapat jatah iklan dan pariwara. Punya lembaga, tapi takut tak dapat bantuan dana. Perasaan cinta dunia dan takut mati ini menjadikan umat Islam menjadi kerdil dan lemah. Padahal umat Islam itu adalah umat terbaik, tapi dengan syarat beramar ma'ruf bernahi mungkar. Kalau ini dilaksanakan, Masya Allah, lihatlah hasilnya. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dalam usia 18 tahun merebut kembali Masjidil Aqsa. Lihatlah Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dalam usia 21 tahun. Islam menaklukkan Eropa 4 abad lamanya. Lihatlah Khalid bin Walid mengalahkan 10 kali lipat tentara Roma dengan kemenangan yang gemilang. Dan lihat jugalah Rasulullah SAW menaklukkan Makkah tanpa ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Di negara kita, lihatlah Arek Suroboyo di bawah seruan takbir Allahu Akbar, di bawah pekikan Bung Tomo, berhasil mengusir tentara Inggris dari Surabaya. Lihatlah Jenderal Sudirman membuat sekutu kocar-kacir dalam Palagan Ambarawa. Lihat juga Erdogan dari Turki yang akhirnya dapat menaklukkan sekularisme tepat di jantungnya Eropa. Lihatlah Taliban yang akhirnya membuat Amerika angkat bendera putih dan menyerah keluar dari Afghanistan. Lihat juga Ramdan Kadyrov dari Chechnya yang membuat negara raksasa seperti Rusia akhirnya mengakui kemerdekaannya. Lihat juga Hamas di Gaza, Palestina, yang sampai saat ini Israel tak juga mampu menaklukkannya.
Dan lihat juga aksi 212, Ahok pun tumbang dengan hina di Pilkada Jakarta. Semua itu terjadi karena apa? Semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka berjuang, berperang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang, bertempur, berjibaku karena ingin menegakkan kalimat Allah. Tak ada ketakutan akan kematian. Tak ada kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dunia. Tak ada takut diancam penjara. Tak takut dikucilkan. Tak takut mau dibunuh. Tak mempan disogok. Tak mempan diberi hadiah wanita. Tak mempan diberi jabatan dan tahta. Karena jiwa-jiwa mereka sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita malu dengan mereka. Kita banyak tapi pengecut. Negeri kita kaya dan banyak orang pandai, tapi mau dibodoh-bodohi. Kita mudah terperdaya oleh bahasa manis berbisa. Kita mengaku sebagai generasi pejuang, tapi penakut. Takut dipenjara, takut dikucilkan, takut tak dapat proyek, takut dicap radikal, takut tak dapat jabatan, takut tak naik pangkat, takut tak makan. Kita takut karena kita pengecut dan lebih mau sibuk meratap-ratap teriak tentang keadilan, ngekor membebek tapi tak berani melawan kezaliman, menyuarakan kebenaran dan berjuang demi tegaknya Islam. Penyakit Wan adalah penyakit individual tapi berdampak komunal. Penyakit Wan adalah aib memalukan bagi umat Islam. Selagi penyakit ini masih ada di dalam dada umat Islam, jangan harap akan ada kebangkitan Islam. Niscaya sebuah kemenangan akan didapatkan tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Sekarang, ingin kebangkitan Islam? Ingin negeri ini kembali makmur berkeadilan? Siap jadi pejuang di jalan Allah? Siap berkorban? Siap di penjara? Siap syahid? Jawabannya, mari periksa kembali dada dan diri kita masing-masing. Apakah ada bersemayam penyakit Wan itu? Kalau ada, segeralah beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Buang segera sebelum terlambat, karena negeri ini sedang sekarat. Wallahu a'lam.